Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Hadis yang ke-23 ya, ikutin semuanya. Hadis yang ke-23. Wa an Sulaimana ibni Suradin radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Perhatikan ini kelakuan kamu nih. Hadis ini menceritakan juga tentang kelakuan kamu nih. Wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu. Ikutin semuanya. Wan tafakhat audajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha. Itu terusannya la a'lamu atau la u'allimu. La a'lamu. Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu aw qala a'udzu billahi minasy syaitani ar-rajim dhahaba anhu ma yajidu faqalu lahu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasy syaithanir rajim. Muttafaqun alaih. Riwayat hadis Bukhari Muslim. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dengarkan hadis ini kelakuan kamu ini ya. Sewaktu aku duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dua orang yang saling maki-memaki. Bekalahi mulut, saling sambat menyambati, kamu begini, kamu begini, kamu ini, kamu juga. Itu persis kelakuan siapa itu? Ya, kamu tuh saling sebut menyebut. Nih di zaman Nabi ada juga itu orang seperti itu, berkelahi di depan Nabi, saling ejek mengejek. Yastabbani, saling ejek mengejek, saling maki memaki. Di mana salah seorang di antara keduanya itu merah mukanya dan sangat bersih tegang. Nah, jadi saking marahnya si satu orang ini sampai mukanya itu sudah
merah, memang kayak mau dibakar. Pernah lihat gak kalau orang marah tuh mukanya tuh? Kalau putih kemerah-merahan bagus, ini merah ke hitam-hitaman sudah. Nah, berarti apinya itu gosong sudah di dalam. Dan sangat bersih tegang. Ikutin semuanya. Kemudian angkat suaranya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang bila kalimat itu dibaca, niscaya hilanglah apa yang terjadi. Maksudnya kalau bacaan ini dibaca, orang yang tadi marah akan menjadi redah marahnya. Yang tadi mau berkelahi nggak jadi berkelahi. Nah, yang tadi caci memaki, kalau dia baca ini, dia tidak akan caci memaki. Itu yang mulutnya kotor itu, suka nyebut nama-nama binatang, sama kalimat anjay, apa itu nama-nama binatang. Baca ini, kamu amalkan ini. Tapi kalau kamu tidak ngamalkan jadi setan. Apa bacaannya? Yaitu bila ia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bacanya tuh a'udzubillah, jangan jangan a-nya enggak panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan nah, a-nya enggak boleh panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, siapa yang baca itu apa maksudnya? Niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Maksudnya marahnya akan sirna. Maka para sahabat, ikutin semuanya, angkat suaranya. Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya kamu melindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk. Orang marah itu biasanya kesetanan, makanya kalau disebut orang marah, kamu ini kesetanan kah, katanya. Ini kesetanan nih. Kenapa? Karena dia sedang marah. Kalau orang sedang marah itu pasti otaknya pendek. Pendek. Kalau orang sudah marah itu emosi, dia nggak memikirkan akibatnya. Makanya lihat saja kalau orang yang sedang marah, mulutnya kotor, tingkah lakunya kasar. Tapi kalau seandainya sudah terjadi, dia mukul orang, lalu dia hina orang, setelah itu baru dia sadar. Setelah sadar, nah baru dia, kata orang Banjar, merista diri. Tahu merista diri? Merana. Nah, akhirnya dimasukkan penjara, kacau akhirnya. Lihat aja. Jadi semua apa saja apabila dilakukan dengan cara emosi, itu pasti kacau. La ilaha illallah. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi kalau ada seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlatih sabar namanya. Setan itu terbuat dari api. Maka apabila orang marah, mukanya akan merah, bukan putih ke merah-merah, merah hitam, merah ke hitam-hitaman. Apalagi orangnya sudah hitam. Ya, ditambah lagi marah, waduh, gelap lalu sudah. Tambah gelap jadinya. Nah, pada kala padamkanlah api kemarahan tadi dengan cara
karena syaitan mati dengan cara berwudu. Hadis yang ke-24. Angkat suaranya. La ilaha illallah. Suaranya angkat semua. Semuanya angkat. Wa an Muadzi ibni Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, perhatikan ini. Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu. Nah, perhatikan nih, minal huril aini ma syaa. Perhatikan ini, siapa yang suka emosi nih? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Nah, perhatikan ini. Siapa yang biasa suka marah-marah? Nah, perhatikan ini. Dari Mu'adz bin Anas. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, perhatikan ini. Barang siapa yang menahan marah padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk. Kemudian ia disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, jadi siapa yang masuk marah-marah tapi dia bisa menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan kemarahannya. Umpama Dwi lagi marah sama Jokowi kan kecil. Dwi marah, ya Dwi langsung merah mukanya, bercampur dengan hitam tadi, membara. Tapi kata siapa namanya Dwi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal Dwi kan bisa saja sama Jokowi, mana Jokowinya? Nah, itu kecil apa kata Dwi, tapi Dwi nggak bohong. Ini temanku senasib seperjuangan. Kata Dwi. Ah, Dwi bisa nahan amarahnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jokowi minta maaf, ya sudah kata Dwi. Maka nanti di akhirat Dwi dipanggil sama Allah yang namanya Baidawi. Baidawi atau Baidawi? Baidawi. Ya. Baidawi bin siapa namanya? Bin Wahab. Baidawi bin Wahab dipanggil di seluruh manusia, nyaksikan semua. Inilah Baidawi, pernah menahan amarahnya. Dia bisa menahan amarahnya. Langsung bidadari ditujukan semuanya. Nah, Baidawi, pilih yang mana yang mau. Yang mau coklat kah, yang mau putih kah, atau yang hirang-hirang kah? Ayo sudah. Nah, tapi kalau seandainya pemarahan tidak bisa nahan emosi. Kalau sudah marah mencaci, memaki, mulutnya kayak knalpot racing. Tahu knalpot racing?
Nah, nah. Nanti mungkin saja di akhirat dipanggil juga. Mana si fulan yang pemarahan, sini. Panggil. Ini kalau sudah marah mulutnya jorok, mulutnya caci memaki. Pilih juga, nih pilih. Tapi yang disuruh pilih nenek lampir semua. Hantu-hantu ini pilih, masuk neraka sana. Nah, itu begitu juga yang perempuan. Kalau perempuan baik nanti disuruh memilih. Ya, kalau dia belum menikah ada namanya bidadara. Tapi kalau sudah menikah nanti dikasihkan harta yang begitu banyak sekali dalam surga. Ayo. Udah bagus orang marah itu boleh, tapi pada tempatnya. Dalam riwayat hadis ahabbu ilallahi al-hubbu fillah wal bu'du fillah. Ahabbul amal, sebaik-baik perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah dia marah karena Allah, dan dia cinta karena Allah, marah juga karena Allah. Dia cinta karena Allah itu bukan karena orangnya. Ya, bukan karena orangnya, tapi karena akhlaknya. Kalau orang cinta karena cuman rupanya, nanti kalau rupanya nggak cantik lagi, nggak ganteng lagi, hilang cintanya. Itu bukan karena Allah. Tapi kalau ada orang berakhlak baik, walaupun orangnya itu tidak ganteng, tidak cantik, orang itu cinta dengan perilaku orang yang baik tadi, maka bagaimanapun dia akan cinta. Masih ingat kemarin Abu ya ceramah waktu haji kemarin? Nah itu, kalau dibikin sinetron si cantik dan si buruk, bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat seorang gadis cantik jelita ternyata dia jatuh cinta dengan seorang pemuda yang buruk rupa. Tapi kenapa dia bisa jatuh cinta? Karena akhlak tadi itu. Tapi kalau kamu sudah jelek, hitam, bau, hidup lagi, semua orang akan tidak suka. Paham kira-kira? Bisa nahan diri. Wa bu'dhu fillah, dan marah juga karena Allah. Bagaimana marah karena Allah? Marah itu bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya. Ini orang melakukan perbuatan salah. Yang dia benci itu bukan orangnya, tapi yang dia benci karena perbuatannya. Perbuatannya salah, ya sudah. Kalau orang itu terkena sanksi, sudah dihukum sesuai dengan sanksinya. Tapi kalau ada orang marah karena orangnya, seseorang nih marah karena dengan orangnya, bukan karena perilakunya. Biar orang ini benar, tetap salah, apalagi salah. Kalau sudah orang benci dengan seseorang, maka keadilan tidak ada lagi. Nggak ada adil. Memberikan sanksi, memberikan hukum itu sembarangan. Bahaya itu nanti di akhirat orang seperti itu. Jahat. Kalau orang marah itu bukan karena Allah. Belajar itu kamu harus belajar semuanya. Jadi pemimpin nanti kamu dari sekarang belajar, karena kedepannya kamu punya rakyat, punya umat. Kalau nggak adil bahaya. Nah, ingatin, bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya. Allah yang memerintahkan seperti itu. Allah menyuruh hormati yang berakhlak baik. Yang berbuat salah maka ditegur. Tegakkan keadilan, tidak boleh memaki. Ya, nama-nama binatang tidak boleh disebut, mulut dijaga. Marah boleh, tapi karena Allah. Tapi kalau ada orang marah karena orangnya, sentimen dengan orangnya, biar betul orang itu, tetap dia sentimen, ya di pandangan dia salah terus. Itu bukan karena Allah, tapi karena syaitan. Bahaya seperti itu.
Belajar untuk menahan marah. Hadis yang ke-25. Ikutin semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ikutin semuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Lalu beliau bersabda, janganlah kamu marah. Orang itu bertanya beberapa kali untuk meminta nasihat kepada Nabi, tapi Nabi tetap menjawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada orang datang kepada Nabi nih, tidak disebutkan namanya siapa. Jadi dibilang, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Nabi ngelihat orang ini pemarahan. Kata Nabi, la taghdab, jangan pemarah. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasul, berikan saya nasihat lagi. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah, jangan pemarah. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasul, berikan saya nasihat lagi. La taghdab, jangan marah. Artinya berapa kali pun dia minta nasihat kepada Nabi, Nabi cuma berikan nasihat cuma satu, la taghdab, jangan marah. Ya, dalam riwayat yang lagi yang itu, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Itu anak-anak TK tuh yang TPA tuh belajar itu. La taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jangan marah, bagimu surga. Tapi jangan marah yang bagaimana? Marah yang tidak karena Allah. Boleh marah, Nabi saja bisa marah. Nabi itu kalau urusan agama beliau marah. Kalau ada orang yang meremehkan hukum Allah, marah Nabi. Sampai wajahnya Nabi itu merah juga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Bukan orangnya. Tapi kalau orangnya, Nabi tidak marah. Siapa yang membunuh pamannya Nabi Hamzah namanya? Wahsy. Nabi ketika melihat Sayyidina Hamzah, badannya dicincang-cincang, lebih 70 luka di badannya Sayyidina Hamzah. Tidak lagi kelihatan wajahnya itu, dicincang sama Wahsy, sama orang Quraisy nih. Wahsy mengambil dibelah dadanya, diambil hatinya, lalu diserahkan sama itu. Sudah beberapa tahun kemudian Wahsy masuk Islam, diterima sama Nabi. Iya, tapi Nabi namanya manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Kata Nabi, ya Wahsy, kau telah masuk Islam, dosa-dosamu telah terampuni semua, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kata Nabi, kalau bisa kau jangan sering-sering di hadapanku. Kenapa? Karena kalau Nabi melihat Wahsy, maka Nabi teringat bagaimana pamannya yang dibantai. Tapi Wahsy ini benar-benar ingin masuk Islam, benar-benar bertobat. Lalu bagaimana caranya supaya Nabi ini bukan hanya menerima Islamnya, tapi juga menerima Wahsy di hadapan Nabi. Jadi Wahsy bisa memandang wajah Nabi, Nabi bisa memandang wajah Wahsy. Gimana caranya ini?
Maka pada saat itu ada nabi palsu, nabi KW, nabi gak ada izinnya ini. Lalu nabi ini, saksi orang ini namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Kata Wahsy, aku harus membunuh si Musailamah Al-Kadzdzab ini supaya Nabi senang kepadaku. Maka Wahsy pun ketika terjadi perang, Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, dibunuh. Maka sampailah berita yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab adalah Wahsy. Nah setelah itu Nabi pun menjadi reda, ya artinya sudah menerima semuanya. Datang Nabi pun tersenyum. Ini yang diajarkan sama Nabi. Nabi tidak marah dengan orangnya, tapi dengan perbuatan. Nabi memaafkan semuanya. Nabi tidak dendam dengan Wahsy, cuman ya kenangan masa lalu itu teringat paman tadi. Tapi ketika Wahsy telah membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, di situ ya ibarat kata kosong-kosong sudah. Gantian daripada Sayyidina Hamzah adalah dengan Musailamah Al-Kadzdzab tadi. Ingat, nanti kamu jadi orang besar, jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama, jadi pejabat, harus bisa mengatur emosi. Ketika emosi, jangan sampai bukan karena Allah, karena Allah. Karena Allah. Kalau sudah karena Allah, kamu akan adil. Kamu akan tidak sembarangan menghukum orang, tidak memberikan sanksi sembarangan, karena semuanya karena Allah. Nah, ketika seseorang itu sudah jadi baik, maka kamu akan cinta kepada orang itu. Kenapa? Karena yang kamu benci bukan karena orangnya, tapi karena sifat yang buruk tadi. Sama juga syaitan. Syaitan itu menyerang ke sifat, kan Abu sudah terangkan tuh. Antara jin, iblis, syaitan itu berbeda-beda. Walaupun semuanya satu bangsa, bangsanya bangsa jin. Artinya terbuat dari api, itu semuanya bangsa jin. Nah, kalau iblis rajanya yang tidak mati cuma satu orang itu sampai ditangguhkan sampai hari kiamat, itu aja bosnya. Sedangkan syaitan bisa mati. Cuman syaitan ini menyerang manusia bukan ke fisik. Syaitan menyerang manusia kemana? Ke karakter, sifat, ke otaknya. Makanya syaitan tadi bisa merubah sifat seseorang. Pemarah tadi itu dari syaitan. Dia menyerang seseorang lewat sifat manusia. Perilaku buruk, menentang, berkata kasar. Ya, itu adalah dari syaitan tadi. Dia tidak menyerang ke fisik, tapi menyerang ke sifat manusia, perilaku buruk. Makanya Nabi tadi mengajarkan, apabila ada yang marah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Godaan syaitan yang terkutuk. Beda jin. Kalau jinnya jin kafir, jin jahat, ya, yang paling jahat itu namanya jin ifrit. Ifrit itu bangsa ya, satu golongan, satu suku namanya ifrit. Itu preman-premannya di situ. Dikasih umpan ini, dikasih umpan itu, disesajen, dia bisa menyerang manusia. Menyerangnya kemana? Menyerangnya ke fisik. Yaitu yang kata dokter, kata orang zaman sekarang, penyakit non medis. Non medis. Itu yang kemarin hari Minggu, hari Ahad kemarin. Ada jamaah Buya itu. Nah, itu meruqyah dia cerita gitu. Ada ngobatin orang pasir. Orang-orang ya disantet, keluar dari perutnya itu pasir. Pasir dikirim santet. Bagaimana bisa masuk pasir di situ? Melalui media jin, alam gaib, masuk ke dalam perutnya. Nah itu. Jadi non medis itu yang menyerang adalah jin. Yang menyuruh siapa? Dukun. Dukun itu terkadang dia bacaannya baca Quran juga, tapi bukan untuk pelindung, untuk meminta kepada Allah, tapi menghina Al-Quran. Jinnya semakin kuat.
Kamu lihat yang ada nonton film apa namanya itu, si Cinta apa itu, dukunnya juga baca ayat Quran. Tujuannya bukan untuk memuliakan Al-Quran, dia baca itu untuk menghina Al-Quran. Ketika dia menghina Al-Quran, jinnya itu semakin kuat. Jinnya semakin kuat. Makanya kamu hati-hati itu. Kamu yang buang-buang tulisan-tulisan Al-Quran, kan sudah Buya ajarkan, haram membuang tulisan-tulisan Al-Quran. Mana Gus nih? Kaligrafi Gus, jangan buang sembarangan tuh. Ketika kamu buang Al-Quran, kertas-kertas tulisan Al-Quran atau tulisan-tulisan kitab, kamu buang sembarangan, yaitu jinnya, setannya semakin kuat. Itu yang menyebabkan Anda berubah akhlakmu, nakal, mucil. Kamu lihat Abuya nih, pernahkah Abuya nurul Al-Quran yang berhambur-hambur? Abuya itu Nabi ini, Quran paling atas nih. Di atas Al-Quran Abuya nggak taruh apa-apa lagi. Ingatin tuh, kamu kalau menaruh Quran tulisan-tulisan itu sembarangan tuh, nulis-nulis, buang di tempat sampah, itu yang menjadikan kamu susah dinasehatin. Jinnya, setannya berkurung di hati kamu, di pikiran kamu, yaitu melawan, malas, berani sama gurunya, membohongi gurunya, bohongi orang tuanya. Itu tuh penyebabnya. Susun rapi-rapi, beradab sama Al-Quran. Ingatin bawa kitab, nah jangan bercenteng begini, nah tangan kiri lagi. Ingatin ya, setiap kamu melanggar peraturan agama, setiap kamu melanggar sunnah Nabi, di situ setan akan semakin kuat mengurung dirimu. Kamu makan, minum pakai tangan kiri, berjalan tidak baca basmalah, habis itu kamu buang sampah sembarangan, di situ setan semakin kuat nempel kepada kamu. Ketika semakin kuat menempel, susah orang meruqyah ini, susah. Ingatin tuh, ini itu tuh sudah menjadi sudah menjadi biasanya sudah menjadi stempelnya begitu. Setiap kamu menghina sunnah Nabi, tidak mengerjakan sunnah Nabi, menganggap remeh sunnah Nabi, disitulah setan yang bersama kamu itu semakin kuat untuk menggoda kamu. Yaitu pemalas, belajar mengantuk. Kalau makan paling duluan, belajar mengantuk, tidur. Setan berkurung di badan kamu tuh, setannya berkurung. Apa sebabnya? Karena tadi tidak mengerjakan sunnah Nabi, berkata kasar, makan tidak baca basmalah, pakai tangan kiri berjalan, buang sampah sembarangan. Lihat aja kata Nabi. Tapi kalau kamu bisa melawan itu, makan, minum, duduk pakai tangan kanan, baca basmalah, minumnya 3 kali napas, setiap napas baca basmalah, setelah selesai minum baca 3 kali napas. Kamu amalkan saja itu, lihat apa yang kamu dapat nanti. Berubah, pasti kau berubah akhlakmu. Tapi ketika kamu langgar itu, selesai sudah. Bertahun-tahun di pesantren ya begitu juga, kelakuannya gak berubah-berubah. Paham tuh? Wallahu a'lam.